Halo para pencari fakta film, berjumpa lagi bersama saya di portal Film DM. Di video kali ini saya akan membahas film horor Indonesia paling populer, yaitu film yang menceritakan tentang anak sekolah SMA yang kerasukan roh jahat saat melakukan ujian terakhir sekolah, hingga membuat mereka semua kerasukan dan mati mengenaskan. Yang bertajuk Bangku Kosong Ujian Terakhir. Bangku Kosong Ujian Terakhir adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2023 yang disutradarai oleh Lakande, ditulis oleh Alim Studio dan Monty Tiwa, serta diproduksi oleh Starvision Plus. Film tersebut merupakan sequel dari film tahun 2006, yaitu Hantu Bangku Kosong, di mana film ini merupakan sequel namun tidak dengan karakter yang lama, tapi dengan karakter dan cerita yang baru, tapi masih berhubungan erat dengan film pertamanya. Film tersebut dijadwalkan tayang pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Oke, jika kalian penasaran dengan film ini dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai film Bangku Kosong Ujian Terakhir, kalian datang ke tempat yang tepat. Di sini saya akan mencoba memberikan informasi tentang rencana tanggal rilis film, pemeran, alur cerita, dan fakta-fakta seputar film yang sangat dinantikan ini. Walaupun mungkin salah, namun saya akan berusaha mengambil referensi dari sumber terpercaya dan berusaha memberikan informasi yang tepat. Dan jika ada kekeliruan di pembahasan saya ini, ya mari kita sama-sama perbaiki di kolom komentar. Oke, di video kali ini saya hanya merangkum secara garis besar mengenai fakta film ini. Semoga dengan rangkuman ini bisa membantu kalian semua pecinta film horor dalam negeri yang merupakan film bioskop Indonesia terbaik. Untuk mengetahui sedikit informasi mengenai film ini, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan filmnya. Dunia perfilman tanah air kembali kedatangan film horor terbaru berjudul Bangku Kosong Ujian Terakhir, yang akan segera meramaikan bioskop seluruh Indonesia pada bulan Oktober tahun 2023 ini. Dalam sebuah poster yang dirilis pihak Starvision Picture di akun Instagram official mereka, nampak pemandangan mengerikan dengan sebuah kursi yang berdiri di atas seutas tali. Ujian terakhir yang mengerikan bermula dari kesurupan massal siswa-siswi yang mencelakai banyak orang, membuat aula sekolah menjadi ladang pembantaian. Tulis keterangan pihak Starvision Picture di akun Instagram resmi @starvisionplus. Bangku Kosong Ujian Terakhir menceritakan tentang sebuah sekolah yang diliputi berita kasus bunuh diri dari seorang siswi. Pihak sekolah tetap melanjutkan ujian akhir semester dengan mengadakannya secara besar-besaran di aula utama sekolah. Selama ujian tersebut, terjadi keributan di mana para siswa-siswi kesurupan massal hingga aula tersebut berubah jadi ladang pembantaian. Bisakah pihak sekolah dan siswa-siswi yang tidak kerasukan bertahan hidup, sekaligus menghentikan pembunuhan tersebut? Dalam film pertamanya, yang sempat hit pada tahun 2006 silam, mengangkat isu perundungan atau bullying yang sempat dialami oleh anak muda pada saat itu. Film yang dibintangi oleh Aditya Putri dan Cahti Sharon ini bermula saat Dinda, seorang siswi cerdas dan kutu buku yang selalu dirundung teman sekelasnya, tiba-tiba kerasukan. Sementara Ibu Grace yang harus berhadapan dengan mitos di sekolah, jika bangku kosong di depan meja guru harus selalu dikosongkan. Usut punya usut, ternyata Dinda yang saat itu mentalnya lemah, karena selalu dirundung teman-temannya akhirnya kerasukan arwah penghuni bangku kosong tersebut. Secara bersamaan, ketiga siswa yang selalu merundung Dinda harus berakhir merenggang nyawa di rumah masing-masing dan menjadi arwah penasaran. Rupanya, bangku kosong itu memiliki kisah kelam, di mana dulu ada seorang siswa yang dibunuh, lalu pelakunya melakukan bunuh diri juga. Untuk lebih mengetahui secara detail tentang film ini, saya akan mengajak kalian melihat sinopsis film Bangku Kosong yang pertama. Kira-kira begini alur ceritanya. Film horor Bangku Kosong yang rilis perdana pada tanggal 19 Oktober tahun 2006 silam ini disutradarai oleh Helvi Karlit.
Film ini dibintangi oleh Aditya Putri, Chetty Saron, dan Bella Experience. Film yang diilhami kisah nyata di sebuah sekolah di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1970-an ini berkisah tentang sebuah bangku di sekolah yang sudah lama tak ditepati. Clara yang diperankan oleh Aditya Putri, seorang gadis yang sebelumnya duduk di bangku itu, meninggal secara tak wajar. Para siswa dan masyarakat sekitar percaya bahwa Clara menjadi hantu penasaran dan masih menepati bangku yang selama ini selalu ditepatinya. Suatu hari, SMU Permata Putri kedatangan seorang guru baru bernama Grace yang diperankan oleh Cathy Sharon yang menggantikan Ibu Melissa yang diperankan oleh Reza Artavia yang memutuskan keluar karena tak tahan dengan sikap dan tingkah laku anak-anak didiknya yang begitu brutal dan sulit diatur, terutama Dustin, Nancy, dan Adela yang merupakan anak Pak Widodo, penyumbang dana terbesar Yayasan Permata Putri. Tidak seorang pun berani pada Adela termasuk Ibu Janet sang kepala sekolah. Selain kenakalan anak didiknya, Grace juga harus menghadapi kisah bangku angker di kelas dia mengajar. Namun Grace adalah guru muda yang memiliki pola pikir sangat rasional dan tak pernah menganggap kisah mistis tentang bangku angker tersebut dengan serius. Bahkan dia meminta salah seorang muridnya untuk mengisi bangku di barisan depan kelas itu. Dan pilihan itu jatuh pada Dinda, juga diperankan oleh Aditya Putri, seorang gadis introvert yang dipilih teman-temannya untuk menepati bangku tersebut. Sejak bangku tersebut berpenghuni, kekacauan dan kejadian aneh seolah beruntun menimpa penghuni kelas tempat Dinda belajar. Mereka mulai kesurupan roh halus. Fenomena ini membuat Dinda dan Grace mulai bisa melihat makhluk dari alam lain. Dan teka-teki terus bergulir terkait bangku kosong itu. Menonton film ini akan mengingatkan kita pada film Sajen yang rilis pada tahun 2018 silam. Film horor dari rumah produksi yang sama ini, yang juga bercerita di sebuah sekolah. Pada kedua film, terdapat sebuah rahasia tentang kasus kelam yang disembunyikan rapat-rapat oleh sang kepala sekolah. Jika pada film Sajen, kasus tersebut adalah bunuh diri siswa yang terbuli, maka pada film ini kasus tersebut diungkap perlahan-lahan. Semula saya pun mengira bahwa film ini juga membawa pesan anti-bullying, karena melihat apa yang dilakukan oleh Adela dan kawan-kawan di awal film. Namun pesan tersebut makin sirna seiring dengan terungkapnya rahasia di balik bangku yang diduduki oleh Dinda. Jika kalian pernah punya teman sekolah yang takut ke toilet sendirian, mungkin itu karena film ini. Adegan horor di toilet siswi pada film ini mungkin adalah yang paling menyeramkan di sepanjang film. Berbeda dengan jumpscare lainnya yang lebih banyak didominasi oleh musik yang menyayat telinga, beberapa adegan seram pun disertai bloopers seperti tulisan pada papan tulis yang berbeda format. Dari tulisan berparagraf menjadi poin-poin rumus matematika. Dan bangku belakang yang tiba-tiba terisi tokoh figuran. Mungkin ceritanya sedang beralih dunia atau lini masa. Pada film ini pun ada adegan kesurupan yang mengacaukan sisi kelas. Cukup menegangkan meski dieksekusi secara berlebihan. Para tokoh yang muncul pada film terbilang efektif. Sepanjang film kita hanya akan melihat 4 guru yang bekerja di sekolah tersebut. Ditambah penjaga sekolah yang biasa mengobrol dengan arwah siswi yang gentayangan. Saking epiknya, arwah siswi yang meninggal pun punya hubungan yang tidak jauh dengan sang pemeran utama. Karakter yang paling jauh berkembang tentu saja Grace. Mula-mula ia digambarkan sebagai guru yang sangat tegas dan tak percaya tahayul. Namun, akan ada saatnya ia turut penasaran dengan apa yang terjadi di sekolah. Ia bekerja. Grace pun memilih karakter yang paling rasional dibandingkan guru-guru lainnya, yang aktingnya agak berlebihan. Sementara itu, Adela dan teman-teman pun hanya mendapatkan cap anak nakal, yang akhirnya turut menjadi korban pada film tersebut. Peristiwa yang diceritakan film sukses membuat kita geleng-geleng kepala, apalagi memasuki babak ketiga. Mula-mula Grace datang tanpa diberitahu mengenai aturan yang diberlakukan sang kepala sekolah.
tentang mengosongkan salah satu bangku di salah satu ruangan kelas di sekolah tersebut. Mengapa pantangan tersebut tak disampaikan sejak awal, lalu mengundang kompromi dari Grace yang skeptis. Menuju akhir film, sempat beralih menjadi horror thriller, kemudian sedikit beralih ke drama cinta segitiga anak SMA. That Wolf Lot, twistnya cukup menjelaskan mengapa Dinda merasa dihantui dua arwah yang berbeda. Namun, kebenaran yang terungkap tidak begitu relevan dengan rangkaian peristiwa yang diceritakan sejak awal film. Sang arwah pun motifnya tidak jelas mengapa harus menghantui siswi lain. Cara film ini menceritakan motivasi sang arwah pun tak efektif. Mengapa ia tidak langsung meminta bantuan Dinda sejak pertama kali menghantui Dinda? Terlebih lagi, barang bukti yang menunjukkan kronologi lengkap kejadian di masa lampau seolah dijatuhkan dari langit. Mengapa baru kelihatan menjelang akhir film setelah kejadian tersebut terjadi 4 tahun lalu? Mengapa tidak dibuang atau dibawa ke kepolisian saja? Mungkin untuk menambah dramatis pada babak ketiga. Film ini pun semakin membuat saya terheran-heran berkat adanya kematian dua tokoh yang tak perlu terjadi. Jelas, film ini hanya berambisi menjadi film horor yang memiliki banyak korban jiwa. Alhasil, tidak ada pesan kuat yang disampaikan pada akhir film. Ya, itulah sinopsis dan review dari film pertamanya. Jika saya lihat dari cerita film pertama dan trailer film keduanya ini memiliki perbedaan yang juga tidak jauh dari film pertamanya. Kita lihat di film pertama. Sudah ada pantangan untuk jangan menempati bangku kosong yang ada dalam kelas tersebut. Namun hal ini dilanggar oleh siswa-siswi di sana, hingga roh jahat yang menguasai kursi tersebut marah dan membunuh para siswi di sana dengan merasuki mereka. Kemudian dilihat dari trailer film terbarunya ini, kisah berawal dari sekelompok siswa-siswi yang disuruh keluar dari kelas karena beberapa alasan dan mengisi ujian mereka di ruangan lain. Kemudian setelah beberapa siswa tersebut keluar, beberapa bangku di kelas tersebut kosong dan tidak lama kemudian terjadilah keanehan di mana siswa-siswi yang ada dalam kelas tersebut kerasukan dan secara sangat seram membunuh dirinya sendiri dan menyerang siswi lain. Dan hingga pada akhirnya, beberapa siswa dan siswi yang tidak kerasukan berusaha keluar dari sekolah. Namun gerbang sekolah itu tertutup. Dan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Oke, jika kalian penasaran, silahkan kalian saksikan film ini di bioskop-bioskop kota kalian. Ya, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini. Film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, serentak di seluruh bioskop tanah air. Silahkan kalian menontonnya ke bioskop-bioskop kota kalian. Ajak teman, keluarga, dan pasangan kalian kalau ada. Dan jika kalian menonton video ini setelah filmnya rilis dan tidak ditayangkan di bioskop, kalian bisa menyaksikan film ini di aplikasi berbayar di HP atau laptop kalian. Ingat aplikasi berbayar ya. Oke, itulah rangkuman singkat mengenai film terbaru yaitu Bangku Kosong Ujian Terakhir. Mengingat informasi yang minim dari film tersebut, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi yang saya bahas. Dan silakan sampaikan pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar, agar kita saling bertukar informasi mengenai film ini, dan nantikan informasi terbaru untuk perilisan filmnya. Dan jangan lupa saksikan video-video terbaru dari portal Film DM. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, jangan lupa untuk menontonnya nanti di bioskop atau di platform streaming online berbayar. Terima kasih. Dan jangan lupa nonton video saya yang lain-lainnya. Thank you.